kita masuk ke tips berikutnya di biologi. Kali ini tips ke-6. Kita udah tahu kan tips sebelumnya dalam biologi itu mulai dari apa? Ya, jangan diapalin tuh, itu intinya kan yang sebelumnya tuh tips kelima, jangan diapalin. Tapi gue dapat banyak ini nih, masukan. Wah, gimana nggak ngapalin? Kata-katanya banyak banget di biologi. Terus kalau ngapalin satu-satu tuh sama aja dong. Biologi juga hafalan. Ah, sekarang gue kasih tips ke-6. Memang dihafalin, tapi ini aja nih, apa? Akar katanya aja. Apa sih maksud akar katanya? Jadi gini, akar kata tuh kata-kata itu seperti spesies, jadi dia berevolusi. Jadi misalnya, percaya nggak kata-kata nih kepala bahasa Indonesia kan mungkin nggak ada hubungannya dengan ini sepalo. Agak mirip-mirip kan? Nah, jadi ini nggak tahu ya betul atau nggak. Soalnya gue belum ngecek di internet lagi kepala sama sepalo. Kadang-kadang gue ngeliat kata-kata di biologi itu sama-sama. Artinya cuma beda dikit-dikit dan artinya itu biasanya sama. Nah, sekarang kita tes ya. Misalnya, lu kenal nggak kata-kata ini? Pasti udah belajar biologi di SMP udah tahu epidermis. Ah, itu udah tau lah. Sekarang, kalau ada dua kata ini, gue sandingkan epidermis sama endodermis. Yang beda apa? Epi sama endo kan? Nah, dermis tinggal lu cari asal katanya. Dermis itu artinya adalah kulit. Oke? Nah, epi sama endo, epi ini luar, sedangkan endo itu dalam. Oke, jadi lu bisa menghubungkan tips keenam ini adalah hafalin tapi akar katanya. Berarti akar katanya lu dapat satu. Epi sama endo. Nah, ini luar, ini dalam. Nah, berikutnya dermis itu lu tulis aja kulit. Nah, habis itu setelah hafalin akar katanya, langsung diapa ini? Dikoneksi. Koneksi apa? Lu cari kata-kata yang ada dermis lainnya. Misalnya apa? Pernah dengar kata ini nggak? Dermatologi. Logi itu dari kata logos kan? Nah, sebenarnya kita udah tahu dari kata logos. Logos itu adalah ilmu. Berarti ilmu tentang kulit. Nah, itu yang gue maksud kata-katanya tuh lu pecah-pecah. Pecah-pecah, lalu dari sini, nah, dicoba cari satu-satu. Oke, kita coba lagi ya. Misalnya gini. Kata kedua, misalnya, oh nih, sel darah putih. Sel darah putih, kalau di buku itu sering ditulis dengan apa? Leukosit kan? Leukosit kita udah bahas sebelumnya. Leuko itu dari kata apa? Tulis sini ya. Leuko itu putih. Dengan sit dari kata sito. Nih, tulis sini. Leuko plus sito. Berarti kata sito adalah artinya sel. Sel yang warna putih, sel darah putih. Tapi kadang-kadang bagian dari leukosit tersebut apa? Bersifat fagosit. Nah, lu udah tahu kan? Kata-kata sit ini mengacu kepada sito. Berarti, oh, sel yang fago. Fago itu apa? Lu cari asal katanya, baik di kamus ataupun di internet. Fago dari kata fagus. Artinya adalah makan. Berarti fagosit, sel yang memakan. Makan apa? Lihat ya. Si leukosit itu punya kemampuan memakan bakteria, maka sifatnya disebut fagosit. Nah, sekarang kita koneksiin lagi. Kita udah pecah kata-katanya, leuko udah dapet, sit udah dapet, fago kita cari. Ada nggak sih kata yang dari kata fago? Nih, ingat nggak ada kata ini? Esofagus. Di mana tuh esofagus? Iya, di leher. Tempat apa? Makanan. Berarti esofagus ini adalah saluran makanan kan? Nah, kalau lu udah tahu fagus itu artinya makanan, berarti oiso itu dari kata ini berarti adalah saluran. Terusin aja, terusin sampai lu ketemu kata-kata banyak. Nah, mau lagi? Oke, kita coba lagi deh. Yang berikutnya. Nih, ada sifat-sifat molekul di biologi yang sifatnya hidrofobik. Satu lagi lawannya hidrofilik. Oke, hidro lu udah tahu kan kata-katanya. Oh, hidro itu dari kata biasanya itu berhubungan sama air. Nah, sekarang fobik sama filik. Fobik itu asal katanya adalah fobia. Artinya, iya, betul.
takut. Sedangkan philik dari kata philia, artinya suka. Nah, lu dapat tambahan dua kata lagi kan? Nih. Pertamanya mungkin lu bingung, waduh banyak banget kata-kata yang harus dimengertiin. Tapi setelah lu tahu asal-asal katanya, ini akan jadi semakin mudah. Misalnya, kita ketemu lagi kata-kata fobik sama filia. Kita udah, wah itu artinya takut, itu artinya adalah suka. Nah, berikutnya kita coba yang terakhir nih, yang terakhir ya. Apa ya? Oke nih, ada dua kata yang akhirannya itu genesis atau gonium. Contohnya, contohnya apa nih? Contohnya gue tulis di sini aja ya, sama aja deh. Genesis, misalnya ini. Spermatogenesis. Wah, sperma itu adalah gamet dari jantan kan. Gonium, kita masukin nih satu kata lagi. Sama aja. Spermato. Nah, kita tahu, oh sperma udah tahu itu adalah gamet sel jantan. Sekarang bedanya genesis sama gonium, gue tulis ini ya. Genesis itu awal katanya adalah tercipta, penciptaan. Berarti pembentukan sperma kan, spermatogenesis. Kalau spermatogonium itu gonium asalnya. Jadi sebelum jadi sperma itu jadi spermatogonium kan. Gonium itu asalnya. Nah, dari kata-kata ini misalnya kita ubah. Kita pakai pola yang sama. Oke, gue udah tahu nih genesis artinya apa, gonium artinya apa. Terus gue tambahin kata oo yang artinya adalah telur. Oogenesis berarti apa? Proses terjadinya telur kan? Oogonium. Nah, kalau pengen jadi telur harus ada asalnya yaitu si oogonium. Nah, dengan belajar kata-kata dasar, ini kata dasarnya baru dikit ya. Kata-kata dasar ini enak loh. Jadi kalau ketemu kata tertentu, gue udah tahu nih artinya apa. Oke, cukup yang ini dulu deh. Tips keenam adalah akar kata. Nah, dari akar kata ini kita bisa belajar banyak dari kata-kata yang lebih rumit.